Depan antum sudah muncul ya? Ini adalah fotonya Mbah Imam Ghazali, ulama Jawa, ulama Solo yang sudah wafat pada tempo dulu. Ini penulisnya adalah ini. Seorang ulama ahli hadis terkenal, karyanya banyak, tapi ternyata kita lihat kondisinya seperti ini. Ini tampak miskin beliau. Ini pecinya saja sudah dikerikiti tikus nih, masya Allah. Tapi beliau adalah seorang alim. Maka kita tahu sekarang bahwasanya para ulama-ulama kita ternyata banyak di antara mereka yang fakir. Salah satunya ini Syekh Mbah Imam Ghazali rahimahullah. Zahir dari penampilan beliau menunjukkan fakir, ya, bukan orang yang kaya raya, tetapi ilmunya kaya sekali, kaya ilmu agama. Kita sudah membaca kitab beliau Al-Jumu'ah sampai pada hadis keberapa kemarin? Hadis 21. Kita lanjutkan. Faqala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khairu sebaik-baik sufufur rijal, saf para laki-laki adalah awwaluha, yang pertamanya, wa syarruha, dan yang paling jeleknya adalah akhiruha, yang paling akhirnya, wa khairu, dan sebaik-baik sufufin nisa'i, saf wanita-wanita adalah akhiruha, paling akhirnya, paling belakangnya, wa syarruha, dan paling jeleknya adalah awwaluha, yang paling depannya. Hadis diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, hadis ini menghasung kita Jumatan datang awal. Karena dengan datang awal kita bisa mendapatkan shaf yang pertama. Jadi kaitannya hadis ini dengan kitab Jum'ah adalah hasungan untuk datang awal pada waktu Jumatan. Datang jam 7 pagi misalnya, atau kalau di Masjid Mujahidin ya jam 11, insya Allah sudah dapat shaf awal nih. Karena jam 11 itu masih agak sepi, sehingga shaf awal masih bisa dicapai untuk masjid kita sekarang ini. Kemudian dari hadis ini kita ambil beberapa faedah. Faedah pertama, yang dimaksud paling baik, khairu, paling baik, itu maksudnya adalah paling banyak pahalanya. Jadi kalau kita sholat di shaf pertama, maka pahala lebih besar daripada shaf yang kedua. Demikian juga setelahnya, shaf yang ketiga. Dengan kata lain, semakin mundur semakin kecil pahalanya, semakin maju semakin besar pahalanya. Maka sholat sama-sama sholat 4 rakaat sholat isya, pahalanya berbeda-beda. Yang shaf pertama pahala lebih besar. Itulah makna khairu, ya, paling baik, yaitu pahalanya lebih besar. Ada 3 istilah maknanya sama. Istilah pertama paling utama. Istilah kedua paling baik. Istilah ketiga paling dicintai Allah Subhanahu wa taala. Ini maknanya sama, yaitu paling besar pahalanya. Kemudian para ulama menjelaskan juga bahwa kata-kata khairu, ya, paling baik, selain dari sisi pahalanya lebih besar, adalah juga dari sisi jauhnya dari kaum perempuan. Kaum perempuan di belakang. Nah, kalau kita berada di shaf awal berarti semakin jauh dari wanita. Nah, dari sisi ini jadi baik. Karena lagi kalau perempuan dicampur, ini yang terjadi adalah fitnah. Maka dalam Islam dilarang kita untuk ikhtilat, campur baur lagi perempuan. Kenapa? Merusak tatanan. Dia menyebabkan fitnah. Maka laki-laki, perempuan. Maka dari sini juga diambil pelajaran bahwa hendaklah perkumpulan kaum muslimin jangan dicampurkan antara laki dengan perempuan. Hendaklah dipisah. Misalnya walimah. Nah, tidak benar walimah duduknya campur. Hendaklah bagian akhwat kanan, bagian ikhwan kiri dipisah dengan sitir sehingga tidak bisa saling melihat. Termasuk cara pengaturan walimah yang salah ada juga.
pertama campur baur laki perempuan, sehingga seseorang duduk di samping seorang perempuan padahal bukan mahram. Yang kedua, sudah dipisah tetapi laki perempuan menghadap. Yang laki-laki majelisnya di utara menghadap selatan. Yang perempuan majelisnya di selatan tapi menghadap utara. Saling melihat, tidak ada sitir. Ini juga kesalahan. Dan ini sering terjadi dan pelakunya merasa tidak bersalah sama sekali, padahal disalahkan oleh para ulama karena berarti saling pandang lagi dengan perempuan. Kesalahan yang ketiga adalah sudah dikasih sitir sehingga tidak bisa saling melihat lagi perempuan, tapi ditampilkan video di layar seperti ini. Kemudian kameramannya mengarahkan kameranya ke arah para jamaah wanita, kemudian ditampilkan di depan jamaah pria. Podowai kang, podowai ranggo sitir, karena apa? Bisa saling melihat. Nah, ini 3 kesalahan, semuanya adalah tidak sesuai ajaran Islam. Ada banyak sekali pelanggaran-pelanggaran dalam walimah, dan pelanggaran-pelanggaran tersebut menyebabkan tidak wajibnya kita datang pada undangan tersebut. Kemudian faedah berikutnya, hadis ini menunjukkan bahwa wanita boleh sholat jamaah di masjid. Karena disebutkan soft ini berarti sholat jamaah di masjid. Meskipun lebih utama wanita sholat di rumah masing-masing. Kemudian menunjukkan juga bahwasanya jamaah wanita kalau ada di masjid hendaklah lokasinya di belakang pria. Jangan seperti sebagian masjid-masjid di Indonesia dibagi 2 masjidnya. Yang selatan untuk jamaah laki-laki, yang utara untuk jamaah perempuan. Sehingga shaf pertama laki-laki sama dengan shaf pertama perempuan, yaitu 1 baris. Hanya dipisah dengan tirai atau dipisah dengan tembok. Ini enggak sesuai sunnah. Yang sesuai ajaran Nabi adalah jamaah wanita di belakang. Hadis ini menunjukkan juga bahwa jamaah wanita kalau berada di masjid bersama pria, maka cara memulai shafnya diatur dari belakang. Kalau paling belakang sudah penuh, baru maju ke depan. Depan sudah penuh, maju lagi, terus begitu. Jadi berbalikan dengan shaf lagi-lagi. Shaf laki-laki mulai pertama dulu, depan dulu. Kalau sudah penuh, baru belakangnya. Begitu terus. Nah, sehingga semakin mundur, semakin dekat dengan jamaah wanita. Sebaliknya wanita juga begitu. Semakin maju, semakin dekat dengan jamaah pria. Nah, ini termasuk satu sunnah yang sudah jarang dilakukan di masa sekarang. Karena para jamaah wanita biasanya memulai dari depan. Nah, mestinya mulainya dari belakang. Anggaplah di bagian wanita itu ada 3 shaf. Nah, shaf yang diisi pertama kali yang paling belakang, paling mepet dengan tembok timurnya masjid. Nah, kemudian kalau sudah penuh baru maju begitu. Hadis berikutnya 22. Wa an Anas bin Malik radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala: Atimmu, sempurnakan as-shaf al-muqaddam, shaf yang depan. Kemudian yang setelahnya. Lalu itu arti asalnya yang dekat dengannya. Tapi maksudnya yang setelahnya. Maka min naqsin, maka apapun ada kekurangan, falyakun, maka hendaklah kekurangan itu berada fi shaffil muakhkhar, pada shaf yang belakang. Hadis diriwayatkan oleh Abu Dawud. Hadis ini menunjukkan bahwa shaf pertama harus dipenuhi. Tidak boleh mengisi shaf kedua sebelum shaf pertama penuh. Kecuali 1 kasus, yaitu panjenengan masuk ke masjid bareng 2 orang. Bareng apa? 2 orang. Ternyata shaf pertama tinggal cukup untuk 1 orang. Nah, dalam kasus seperti ini, silahkan panjenengan berdua berada di belakang. Kenapa? Karena kalau 1 orang mengisi yang kosong, berarti yang di belakang sholatnya ada sendirian. Sementara sebagian ulama berpendapat sholat sendirian di shaf belakang tidak sah sholatnya. Nah, maka menghindari perselisihan ini, hendaklah 2 orang tadi bersama-sama di shaf yang kedua. Nanti kalau ada orang lagi yang ketiga datang, jangan dia berada di shaf kedua, tapi hendaklah dia mengisi yang kosong tadi.
Karena yang kosong tadi semata-mata dikosongi gara-gara ada uzur, ada sebab. Ketika uzurnya sudah tidak ada, maka saf pertama harus apa? Diisi lagi. Kemudian dari hadis ini kita ambil faedah yang lain. Nabi mengatakan, kalau ada kekurangan, hendaklah kekurangannya berada di belakang, bukan di depan. Dari sini kita ambil pelajaran bahwa menyengaja sholat jenazah safnya dibuat ganjil padahal jamaahnya banyak, itu bertentangan dengan hadis ini. Misalnya saf sholat jamaah ada 10 saf, kemudian dibuat 11 saf. Kalau dibuat 11 saf, berarti saf yang kurang ada berapa? Ada 2. Saf ke-11 nggak penuh, saf 10 juga nggak penuh. Padahal Nabi katakan, kalau ada kekurangan, hendaklah pada saf yang belakang, yaitu yang terakhir. Jangan sampai saf depannya juga ikut-ikutan kurang. Nah, maka kalau sudah 10 saf salat jenazah, nggak perlu dipecah jadi 11 saf. Pertama, tidak ada dasarnya. Yang kedua, bertentangan dengan hadis ini. Sampai hari ini saya belum menemukan dasar bagi yang menyengaja mengganjilkan saf salat jenazah padahal sudah banyak jamaahnya. Kalau menyengaja menjadikan saf salat jenazah jadi 3 saf karena sedikitnya orang, ada dasarnya, ada. Perbuatan sebagian sahabat Nabi, kalau melihat salat jamaah, salat jenazah orangnya sedikit, maka dibagi 3 saf. Kenapa? Karena Nabi mengatakan, jenazah yang disolati oleh 3 saf, maka aujaba, maka diterima pasti doa mereka oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, sehingga diperbanyak safnya jadi 3. Banyak itu kan minimalnya kan 3. 1 itu mufrad, 2 itu musanna, jamak itu berapa? 3. Nah, maka minimal banyak adalah 3. Karena itu dijadikan safnya 3 kalau jamaahnya sedikit. Kalau jamaahnya sudah banyak, enggak perlu dibuat 3. Hadis 23. Wa an Jabir bin Samurah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ala tasufun, tidakkah kalian berbaris kama tasuful malaikat, sebagaimana malaikat berbaris inda rabbiha, di hadapan pemeliharanya. Faqulna, maka kami mengatakan, ya Rasulullah, wa kaifa, bagaimana tasuful malaika, para malaikat berbaris inda rabbiha, pada pemeliharanya. Beliau mengatakan, yutimuna, mereka menyempurnakan as-sufuf al-awwal, saf-saf yang pertama, wa yatarasuna, dan mereka saling rapat fi safi, di dalam safnya. Hadis riwayat Imam Muslim. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, hadis ini menunjukkan bahwa untuk menghadiri Jumatan hendaklah dipenuhi saf yang awal. Kalau sudah penuh saf yang awal, baru kita mengisi saf yang kedua. Dan ini berlaku tidak hanya untuk salat Jumat, tapi juga untuk salat 5 waktu juga. Hadis ini menunjukkan juga bahwasanya kalau kita bersaf di dalam salat jamaah, hendaklah yatarasun, rapat. Yang dimaksud rapat adalah rapat atas sama rapat bawah. Rapat atas pundaknya menempel dengan pundak sebelahnya. Rapat bawah telapak kaki menempel dengan telapak kaki sebelahnya. Dalilnya hadis riwayat Imam Bukhari. Yulzitu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Aqimu sufufakum." Tegakkanlah saf-saf kalian. Kemudian perawi hadis Anas bin Malik mengatakan, "Wa kana ahaduna," dan adalah masing-masing kami, yulzitu mantibah, menempelkan pundaknya, dimantibi sahibi, dengan pundak sahabatnya, yaitu yang sebelahnya. Wa qaddamahu, dan telapak kakinya, biqadamihi, dengan telapak kaki teman sebelahnya. Nah, ini dalil yang sangat-sangat jelas menunjukkan bahwa
yang ditempelkan adalah dua, telapak kaki nempel dengan telapak kaki sebelah, pundak nempel dengan pundak sebelah. Nempel saja, jangan berdesakan, ya. Jadi jangan lekat-lekatkan, itu akan mengganggu kekhusyuan, tapi sekedar nempel, ya. Sudah terasa nempel, udah, setan nggak bisa masuk. Kalau ada jeda, maka dimasuki setan, ya. Adapun sebagian orang mengatakan yang dimaksud menempel ini bukan betul-betul menempel, tapi maksudnya ini mubalaghah. Jadi nggak betul-betul ditempelkan, tapi hanya mubalaghah, seolah-olah nempel padahal nggak nempel. Maka perkataan seperti ini adalah perkataan yang batil dari tiga sisi. Sisi yang pertama, tentangan dengan zahir hadis riwayat Imam Bukhari. Zahirnya mengatakan yulziku, nempel. Lalu kamu tafsirkan tidak betul-betul nempel. Nah, ini berarti menyelisih zahir. Yang kedua, menyelisih sabda Nabi yang lain, suddul khalal, tutupilah celah. Namanya khalal itu adalah celah yang sedikit. Khalal gitu. Kalau celahnya gede, bukan khalal lagi namanya. Nah, maka ketika Nabi mengatakan khalal, disuruh menutup, berarti betul-betul rapat. Ya. Yang ketiga, bertentangan dengan sabda Nabi ini tadi, yatarasun, mereka saling rapat. Apa sih makna rasa? Supaya tahu makna rasa, panjenengan lihat Quran. Ada dalam Quran. Marsus. Allah mengatakan, innallaha yuhibbul ladzina yuqatiluna fi sabilihi saffan ka'annahum bunyanun, bangunan marsusun yang dirapatkan. Panjenengan buat bangunan rapat nopo jeda-jeda, pasti dirapatkan. Tembok itu satu dengan lainnya kan rapat. Bata kita tumbuk dengan bata, rapat. Ditumbuk lagi dengan bata, rapat lagi, ditumbuk. Nah, begitu. Itu makna marsus begitu. Jadi marsus itu rapat sampai nempel, itu marsus. Siapa yang mengatakan marsus itu tidak nempel, bertentangan dengan ayat ini. Mana ada orang buat bangunan tetapi nggak nempel, tapi ada jeda-jeda begitu. Nggak ada. Keramik ini dipasang kan harus nempel, Pak. Kalau nggak nempel, ada jedanya, ada celahnya, menyebabkan air banjir masuk seperti yang tadi saya lihat di kamar saya. Tengah-tengah kamar tiba-tiba ada air loh. Dari mana ini? Saya lihat atas, orang bolong belas di kamar. Nah, maka saya perhatikan itu, ternyata keramiknya itu ada sedikit sekali celah. Jadi apa namanya, semennya untuk menutupi celah antara keramik itu ada satu lubang kecil aja. Nah, itu sudah menyebabkan airnya masuk kamar. Di tengah-tengah kamar itu, ya. Lain-lainnya masih kering. Di tengah-tengah kamar ada airnya. Nah, itu gara-gara tidak mersus. Maka bangunan itu harus apa? Mersus, rapat. Nah, sudah saya jelaskan salah dari tiga sisi ini. Wallahu a'lam. Maka saya terus terang tidak setuju pendapat sebagian yang mengatakan bahwa itu tidak betul-betul nempel, itu hanya seolah-olah nempel, tidak benar. Alasan mereka mengatakan seolah-olah nempel bukan betul-betul nempel karena riwayat Abu Dawud. Dalam riwayat Abu Dawud, yalzaku mankibah, menempelkan pundak. Bisa enggak? Bisa. Warubbatah. Kemudian lutut juga nempel dengan lutut. Bisa enggak? Enggak bisa. Wa ka'bahu bi ka'bih. Kemudian mata kaki tempelkan dengan mata kaki. Bisa enggak? Enggak bisa. Nah, kata mereka, karena lutut dan mata kaki nggak bisa ditempelkan, ini berarti isyarat bahwasanya kata-kata menempelkan ini bukan betul-betul nempel, tapi seolah-olah nempel. Nah, maka kita jawab nih, bahwasanya hadis ini yang disebutkan menempelkan lutut dan menempelkan mata kaki itu memang tidak bisa nempel. Maka mubalaghahnya di situ saja. Tetapi ada pun mangkibnya ini betul-betul nempel. Karena bisa ditempelkan. Mangkib itu apa? Bisa ditempelkan. Maka yang bisa ditempelkan, ditempelkan. Sesuai dari zahir kalimat yazatu. Adapun yang lainnya yang tidak bisa ditempelkan, disitulah terjadi mubalaghah. Jawaban yang kedua,
Ini yang menyebutkan lutut dan mata kaki, ini riwayat Abu Dawud. Kalau riwayat Imam Bukhari tidak ada lutut, tidak ada mata kaki, adanya cuma pundak sama telapak kaki. Mana lebih sahih, Bukhari atau Abu Dawud? Bukhari. Ya sudah, ambil yang sahih saja, selesai. Ambil yang lebih sahih, selesai. Enggak perlu mikirin masalah lutut sama sama mata kaki tadi. Anggaplah riwayat lutut juga sahih, anggaplah. Bisa kita takwilkan tadi. Nah, mubalaghahnya di situ saja. Lainnya enggak mubalaghah karena bisa ditempelkan. Ya. Wallahu a'lam bishawab. Inilah yang dapat kita pelajari dengannya dari Allah. Kalaupun ada salahnya, fa'astaghfirullahal azim li wa lakum. Bisa waktu 5 menit. Kalau ada yang tahu saya silakan. Monggo.